lalu tanda salib. Di belakangnya itu tulisan saya milik Kristus, lalu Lope. Yang di depannya ini, saya terima Tuhan Yesus, lalu tanda salib. Tapi seandainya Bapak Ibu sekalian terkasih, Tuhan Yesus menyelamatkan hidup ini untuk menyatakan kebesarannya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah penyembuh kami. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau jadikan hidup ini menggenapi firman-Mu dan menyatakan kebesaran kemuliaan-Mu di dunia ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami terima. Kebaikan yang kami terima adalah pemberian Tuhan. Karena kami percaya kasih karunia-Mu
Tuhan Yesus mengalir di setiap kehidupan kami. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Sebuah kehormatan, puji Tuhan, bisa menyapa secara online di hari Minggu ini. Dan Pastor ucapkan selamat beribadah milik Kristus. Milik Kristus menerima janji-janji Elohim. Amin. Bapak Ibu terkasih, kaos baptisan sudah selesai. Terima kasih kepada keluarga Ibu Milah ya, yang memberkati kaos ini. Puji Tuhan. Dan tulisannya ini sangat memberkati. Saya milik Kristus. Lalu tanda salib. Di belakangnya itu tulisan saya milik Kristus, lalu Lope. Yang di depannya ini, saya terima Tuhan Yesus, lalu tanda salib. Senang, terharu, terlebih-lebih ketika kita bisa menjadi pribadi yang berbagi dan menjadi saluran berkat. Begini Bapak Ibu terkasih, setelah kemarin Pastor menyampaikan sekaligus menawarkan kepada semisal contoh teman-teman Bamaknaska atau BKSGBK atau Bapak Ibu sekalian yang mau mengadakan perayaan Natal dan mencari tempat untuk pelaksanaan ibadah Natal. Semisal dalam berkat Tuhan waktu dekat ini perizinan ya, surat dari wali kota dalam berkat Tuhan bisa keluar, sekalipun ini waktunya sebetulnya sudah cukup lama ya, sudah 2 minggu lebih diserahkan ke pemerintah kota Balikpapan, tapi sampai hari ini belum dapat respon. Baik, tapi pun demikian Bapak Ibu tahu Pastor Andy selalu berusaha tetap bekerja, tetap untuk memberi diri, artinya tidak mau bermalas-malasan, tidak mau berpangku tangan, tidak mau kita menunggu lalu waktunya terbuang begitu saja. Begini Bapak Ibu sekalian, ini sebuah hal yang seperti kemarin, bahwa kalau nanti tempatnya sudah, izinnya sudah keluar semuanya, artinya IHS itu bisa dipakai ibadah kapanpun, bukan hanya hari Minggu, atau ada kebaktian di hari apa saja. Dan kalau saudara membutuhkan tempat untuk pakai, contoh waktu dekat ini perayaan Natal, nanti bisa hubungi kepada pihak yayasan, nanti akan diberikan fasilitas, mungkin bisa dipakai secara gratis. Karena ini adalah pelayanan dan saya syukur kalau tempat itu bisa dipakai ibadah, artinya kami ikut bisa mendapatkan sukacita, mendapatkan berkat rohani, mendapatkan kesempatan untuk berbagi dan melihat orang-orang lain juga bisa menikmati kasih Tuhan. Nah, itu. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal ini membuat saya bersukacita karena menjadi bagian daripada rencana Tuhan dan boleh menjadi bagian penyalur berkat Tuhan. Begini, kaos yang Pastor pakai ini adalah kaos yang dipakai nanti untuk baptisan, ya. Pastor sudah singgung juga bahwa saya melayani Tuhan dari tidak ada apa-apa, tapi saya percaya Tuhan adalah penyedia. Saya ketika melayani baptisan, pernah di sungai, pernah di kolam berenang umum, pernah di kolam apartemen, pernah di kolam hotel, pernah di bak mandi, pernah di pelampun bank yang itu yang portable. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, dalam berkat Tuhan, kolam Bethesda
kolam baptisan, Pastor rindu mensuarakan apa yang ditaruh dalam hatiku ini. Apa itu? Yaitu kolam Bethesda, kolam baptisan menjadi ulang. Kolam Bethesda menjadi kolam baptisan semua gereja. Ulang. Hari ini sudah selesai, ya, finishing lantainya dan sedikit desain finishingnya ya. Tapi untuk fasilitas penggunaan kolam sudah selesai, ya. Paling tinggal pernak-pernik lampu dan sebagainya. Nah, Pastor katakan hari ini, tolong diceritakan, tolong disampaikan, tolong di-share berita ini, kira jadi berkat, bahwa kolam Bethesda di Geraha YHS THC menjadi kolam baptisan semua gereja. Yeay! Puji Tuhan. Pun juga kami siapkan kaos baptisan ini, ya. Kaos baptisan ini saat akan nanti digunakan kolam Bethesda menjadi kolam baptisan semua gereja ini, silakan dipakai, ya. Nanti biar dicuci kembali lalu dipakai untuk baptisan atau gereja lain atau kami atau siapapun yang membutuhkan berikutnya. Puji Tuhan. Saya senang sekali bisa ambil bagian di bagian ini. Kami diberi kesempatan membangunnya, tapi bisa dipakai untuk orang banyak. Saya tahu ketika ini dipakai pelayanan, kami juga ikut ambil bagian dan ikut juga boleh menuai sedikit bagian daripada buah-buah pelayanan itu. Puji Tuhan. Dan untuk perihal penggunaan kolam Bethesda menjadi kolam baptisan untuk semua gereja yang memerlukan tentunya, nanti silakan koordinasi dengan Kakak Melki saja. Kakak Melki yang Pastor dibantu di seputar Geraha YHS dan sering ketemu orang-orang yang datang gitu. Puji Tuhan. Jadi kalau nanti misalnya contoh dipakai baptisan oleh gereja-gereja teman-teman hamba Tuhan, ya silakan dipakai. Semuanya adalah free dan cuma-cuma, karena saya juga Tuhan memberkati bagaimana kami juga banyak dibantu dari kami pinjam kolam apartemen, kolam hotel, kolam di sport center kan masih di Balikpapan Baru itu, dan kami juga masih ingat bagaimana kami baptisan di sungai. Intinya yang sedang merintis pelayanan, jangan berkecil hati karena saya hari ini ada dari sana dan saya tetap bagian daripada pribadi yang merintis pekerjaan Tuhan. Belum ada yang hebat kok, belum ada yang sempurna kok, karena semua kita ini masih belajar. Nanti waktu sudah ketemu sama Tuhan Yesus, itulah yang sempurna. Ini kaos Pastor rasa luar biasa karena kata-katanya ini adalah sebuah declare bahwa saya terima Tuhan Yesus. Amin. Rasanya hari ini Pastor tidak menyampaikan renungan ya, tapi ini saja sebagai sebuah kabar dan juga sebuah berita ya. Tapi kayaknya nggak oke deh. Ya udah, satu ayat Pastor bacakan. Nggak oke deh kalau misalnya dalam acara ini tidak dibacakan Bible, kayaknya nggak oke. Satu ayat saja. Nanti besok kita lanjutkan lagi, ya. Galatia pasal 3 ayat yang ke-29, satu ayat saja. Ya. Galatia pasal 3 ayat 29, ya. Pastor bacakan firman Tuhan ini, Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Siapa milik Kristus? Saya. Yes. Maka kamu juga adalah
keturunan Abraham dan berhak menerima janji Elohim. Glory to God. Siapa milik Kristus? Saya. Amin. Saya terima Tuhan Yesus. Bisa balik nggak ya? Wis. Saya milik Kristus. Balik lagi. Nah. Maka saya adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Elohim. Janji Elohim kita terima, saudara-saudara. Wah, rasanya Pastor didorong, lanjut saja dah. Lanjut. Ya, 5 menit ya. Tambahan ini. Janji Elohim yang kita terima itu karena iman, Bapak Ibu sekalian. Karena iman. Only by faith. Ya. Bukan karena perbuatan baik. Bukan juga karena kita melakukan hukum Taurat. Itu kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-13. Roma pasal 4 ayat 13. Tadi maunya satu ayat saja. Awalnya maunya tidak sampaikan renungan, kabar baik saja, kesaksian saja. Tapi terdorong nih, maaf ya, terdorong nih. Jadi minta waktu sedikit karena rasanya mau mengalir ini, mengalir. Dalam Roma pasal 4 ayat 13 dikatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham. Perhatikan, bukan karena hukum Taurat Abraham diberikan janji dan dia menerima janji. Tapi karena kebenaran. Saya baca ulang ya. Roma 4:13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran. Kebenaran itu apa? Berdasarkan iman. Glory to God. Iman adalah sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita percaya itu akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, mungkin hari ini kita belum melihat keselamatan, tetapi karena kita percaya Tuhan Yesus menyelamatkan, saya terima Tuhan Yesus, saya milik Kristus, maka suatu hari apa yang kita belum lihat itu akan kita lihat, akan kita alami, kita terima dan menjadi bagian kita di kekekalan kita. Iman adalah sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita percaya. Bahkan iman itu bisa sesuatu yang belum pernah kita lihat, tetapi kita mempercayai. Itu adalah iman, saudara-saudara. Sekarang kita maju 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pastor akan selesai di bagian ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Wow. Iman adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat, tapi kita percaya. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita percaya dengan apa yang kita mampu, apa yang kita logikakan, itu adalah kemampuanmu. Tetapi apabila kita percaya sesuatu yang kita belum pernah lihat atau di luar batas kemampuan manusia, itu adalah iman. Iman kepada siapa?
Karena saya percaya kitab suci Kristen, maka saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Sekalipun mungkin kita belum pernah melihat tatap muka Tuhan Yesus, tapi kita memberikan diri menjadi miliknya. Kita mengasihi Tuhan Yesus karena firman-Nya hidup di hati kita. Namun kita mengasihinya, kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, kita percaya kepada Dia Kristus. Sekalipun sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terbatas. Kita bergembira bukan karena keadaan semuanya baik-baik saja. Kita bergembira karena sukacita kita datang dari Tuhan yang mengalir di hati Bapak Ibu sekalian. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi tujuan akhir iman kita, goal kita, bukan dunia, bukan kesenangan yang fana, bukan kedagingan, tetapi keselamatan jiwamu, keselamatan jiwaku, keselamatan jiwa mama papa kita, keselamatan jiwa anak-anak kita, suami istri kita, keselamatan jiwa-jiwa yang kita layani. Itulah tujuan, goalnya iman, keselamatan jiwa. Jadi kalau hari ini ada pelayanan kesembuhan, pelayanan kasih, pelayanan diakonia, pelayanan yang dikerjakan oleh gereja hamba Tuhan, kita harus tahu bahwa goalnya adalah keselamatan jiwa. Pelayanan yang saya kerjakan, top up-nya bukan dunia. Bahkan di dunia saya harus merendahkan hati, merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai tidak ada lagi bagian dunia yang bisa merendahkan orang percaya. Saya melayani bukan mencari popularitas. Saya mencari jiwa-jiwa supaya mereka menerima keselamatan kekal, hidup kekal yang diwariskan dari surga kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Bagi mereka yang percaya, mereka menemukan keselamatan jiwanya. In Jesus' name. Tujuan iman bukan cuma sekedar kita sampai di puncak atau garis finishnya adalah mujizat kesembuhan. Tetapi tujuan iman yaitu keselamatan jiwamu, jiwaku, jiwa orang tua kita, jiwa istri, suami, anak-anak kita, dan jiwa-jiwa jemaat yang Bapak Ibu Gembala layani. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Amin. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah milik Kristus. Berarti kita juga menjadi bagian daripada Abraham yang percaya. Abraham yang percaya, dia menerima janji-janji Elohim bukan karena perbuatan baik, bukan karena sempurna melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya. Karena kita adalah keturunan Abraham, kita percaya firman Tuhan dan janji-janjinya menjadi bagian kita. Banyak hal hari ini kita percaya sekalipun belum melihat. Tetapi apa yang kau percayai sesuai dengan janji firman Tuhan, sekalipun mustahil bagi manusia, dengarkan milik Kristus yang terkasih, itu tidak menjadi mustahil bagi Tuhan Yesus. Banyak hope, banyak harapan kita hari ini, khususnya di hari Minggu di mana Bapak Ibu bergereja. Tapi satu hal yang pasti, biarlah semua itu menjadi iman kita.
Dan goalnya adalah keselamatan jiwa kita semua. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami adalah milik Kristus. Saya terima Tuhan Yesus, saya adalah milik surga. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian dengan berkat-berkat rohani yang mendatangkan sukacita, kekuatan yang baru. Iman mereka menyala-nyala, roh mereka bangkit in Jesus name. Semua itu supaya kami bersama-sama ada di jalan-Mu. Jalan, namanya apa? Jalan keselamatan jiwa. Amin. Pelayanan kita hari ini, kita bersyukur. Baik yang sudah ibadah, selamat beribadah. Yang lagi pelayanan keluar kota, selamat melayani bagian firman Tuhan. Yang lagi happy birthday, selamat happy birthday. Yang lagi bekerja, jangan lupa ibadah. Yang lagi sakit, saya percaya hari ini, saat ini ada kesembuhan mengalir. Yang lagi susah, hapuslah air matamu, karena Tuhan Yesus datang memberikan engkau jalan keluar dan damai sejahtera serta pertolongan. Yang sedang gelisah karena jiwanya dikungkung oleh kegelapan, yang sedang jatuh dalam lumpur dosa, kemalangan, kesedihan, kegalauan, bukalah hatimu, terimalah Tuhan Yesus Kristus, biarkan hidupmu menjadi miliknya, dan engkau akan merasakan damai sejahtera saat ini juga. Puji Tuhan, dari kota-kota menyapa, Pastor menyapa juga dari kota Balikpapan. Damai Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saya ucapkan selamat beribadah di gereja masing-masing. Terima kasih sudah ibadah secara online saat ini. Salam kasih buat seluruh hamba Tuhan yang luar biasa dimanapun engkau bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semua, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Seumur hidup kami berikan hidup kami, iman percaya kami, hari esok kami, dan semua apa menjadi harapan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. Dadah, bless you.